Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam anak-anakku semuanya. Barangkali yang mau membuka YouTube ini, kita kenalan dulu. Nama saya sebagai guru fisika, Pak Bambang Budi Yuwono. Langsung aja kita mulai aja. Nanti perkenalan selanjutnya nanti kalau sudah tatap muka. Untuk yang bab pertama yaitu ruang lingkup fisika, metode ilmiah dan keselamatan kerja. Kita mulai dari hakikat fisika. Bahwa hakikat fisika dimulai dari sains. Sains adalah pengetahuan yang mempelajari gejala alam melalui pengamatan, eksperimen, dan analisis. Fisika sebagai salah satu cabang dari sains merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari materi dan energi, serta interaksi antara keduanya. Hakikat fisika adalah fisika sebagai produk, a body knowledge, sikap, a way of thinking, dan proses, a way of investigating. Sekarang kita satu persatu kita bahas. Fisika sebagai produk, yang mana produk yang dimaksud dalam fisika adalah kumpulan pengetahuan yang dapat berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model. Yang kedua, fisika sebagai proses. Semua jenis produk yang dihasilkan setelah kita pelajari gejala alam yang melibatkan materi, energi, dan interaksinya melalui serangkaian proses. Proses tersebut meliputi langkah-langkah pengamatan, perumusan masalah, penyusunan hipotesis melalui eksperimen, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Yang ketiga, fisika sebagai sikap. Setiap langkah dalam proses membutuhkan sikap ilmiah yang baik. Antara lain rasa ingin tahu, rasa percaya, kreatif, teliti, objektif, jujur, terbuka, mau bekerja sama, dan mau mendengarkan pendapat orang lain. Selanjutnya, anak-anakku semuanya, kita lanjutkan mengenai metode ilmiah. Metode ilmiah adalah prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi ilmu adalah pengetahuan yang didapatkan lewat metode ilmiah. Sekarang apa syarat-syarat yang harus dipenuhi suatu pengetahuan dapat disebut ilmu dan dikatakan ilmiah adalah sebagai berikut. Nah, kita lihat syarat-syaratnya. Yang pertama, objektif. Artinya apa? Pengetahuan sesuai dengan objeknya atau didukung dengan fakta empiris. Yang kedua, syaratnya metodik. Artinya pengetahuan itu diperoleh dengan menggunakan cara-cara tertentu yang teratur dan terkontrol. Sistematik.
Yang dimaksud sistematik, pengetahuan itu disusun dalam suatu sistem yang satu sama yang lain saling berkaitan, saling menjelaskan, sehingga seluruhnya merupakan suatu kesatuan yang utuh. Yang keempatnya berlaku umum. Artinya, pengetahuan itu tidak hanya diamati oleh seorang atau beberapa orang saja, tetapi semua orang dengan cara eksperimen yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Operasionalisasi metode ilmiah. Sekarang kita lanjutkan. Yang pertama, melakukan pengamatan atau observasi. Jadi langkah-langkah yang harus dilakukan dalam sebuah penelitian adalah melakukan pengamatan atau observasi untuk menemukan masalah melalui pengamatan kuantitatif atau kualitatif. Yang kedua, metode ilmiah itu merumuskan masalah. Masalah merupakan pernyataan apa, siapa, kapan, di mana, mereka, atau bagaimana tentang objek yang diteliti. Yang jelas, batas-batas serta dapat diidentifikasikan faktor-faktor yang terkait di dalamnya. Nomor tiganya, selanjutnya adalah mengumpulkan data atau informasi. Informasi atau data dapat diperoleh dari literatur, buku, atau informasi yang ada, internet yang sesuai dan mendukung teori dalam penelitian. Selanjutnya nomor 4, membuat hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan sementara tentang masalah yang diselidiki. Jika setelah diuji hipotesis tidak diterima, kita harus mengubah hipotesis tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Nomor 5-nya, melakukan percobaan atau eksperimen. Ini penting, percobaan atau eksperimen dilakukan untuk menguji kebenaran hipotesis tersebut. Percobaan biasanya dilakukan berulang kali sehingga dapat ditarik kesimpulan. Sekarang kita lihat ada 3 jenis variabel yang perlu diperhatikan dalam suatu percobaan yang meliputi variabel-variabel tersebut. Variabel bebas, variabel yang dapat diubah secara bebas. Variabel terikat, variabel yang diteliti dan perubahannya tergantung pada variabel bebasnya. Yang ketiganya variabel kontrol, yaitu variabel yang selama percobaan dipertahankan tetap, jadi atau konstan, jadi variabel kontrol itu. Yang keenamnya, kita harus menganalisis data. Jadi analisis data merupakan pekerjaan yang cukup rumit. Data dapat disajikan dalam tabel matrik atau grafik. Data yang diperoleh dapat dianalisis secara statistik dan non-statistik. Tampilan data dapat berupa grafik, batang, pi, histogram, gambar, maupun skema. Yang terakhir, kita harus menarik kesimpulan yang nomor 7-nya. Kesimpulan merupakan penelitian apakah dalam sebuah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau ditolak. Apabila dalam proses pengujian terdapat fakta yang cukup mendukung hipotesis,
maka hipotesis itu diterima. Sebaliknya, jika dalam proses pengujian tidak terdapat cukup fakta yang mendukung hipotesis, maka hipotesis itu ditolak. Hipotesis yang diterima kemudian dianggap menjadi bagian dari pengetahuan ilmiah, sebab telah memenuhi syarat keilmuan, yakni mempunyai kerangka penjelasan yang konsisten dengan pengetahuan ilmiah sebelumnya dan telah teruji kebenarannya. Pengertian kebenaran di sini harus ditafsirkan secara pragmatis. Artinya apa? Bahwa sampai saat ini belum terdapat fakta yang menyatakan sebaliknya. Itulah tadi metode ilmiah harus urut, tidak boleh diloncat-loncati. Itu adalah metode, maksudnya metode ilmiah itu adalah metode yang pakem sebagai keilmuan. Jadi harus menurut prosedur tersebut. Nah, mari kita lanjutkan tentang peran fisika dalam kehidupan. Sebagai cabang dari sains, fisika memiliki peran yang besar dalam perkembangan teknologi yang dapat dimanfaatkan manusia. Seiring dengan teori fisika tersebut, beberapa contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pengembangan pembangkit listrik sebagai sumber seperti PLTU, PLTA, PLTS, dan PLTN. Contoh lagi kereta super cepat MyGift dengan aplikasi superkonduktor. Ada lagi perkembangan gadget seperti handphone, laptop, kamera digital, MP3, MP4, tablet, PC, dan sebagainya. Sekarang ini sudah banyak sekali perkembangan mengenai gadget. Ultrasonografi atau ultrasonografi, MRI, dan ronsen dalam bidang kedokteran ini perkembangannya luar biasa juga ini. Ada lagi pesawat ulang-alik yang untuk melakukan perjalanan ke luar angkasa. Nah, selanjutnya kita lanjutkan mengenai keselamatan kerja, dan nanti kamu baca sendiri selanjutnya. Nanti kalau kita ketemu, kita bisa secara langsung diskusi. Selanjutnya saya ucapkan selamat belajar, selamat menjaga kesehatan, physical distancing, jaga jarak, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, tidak banyak berpergian. Itu aja, dan dilanjutkan dengan arti dari lambang-lambang, dan nanti dilanjutkan lagi oleh latihan-latihan soal. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.